Haris menatap layar ponselnya yang berkedip sejak 5 menit lalu. Notifikasi itu muncul dari nomor tak dikenal. Hanya berisi pesan singkat namun terasa aneh. Datanglah malam ini. Ada pekerjaan mendadak yang sangat membutuhkan kehadiranmu. Lokasi sudah dikirim, jangan terlambat. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada penjelasan tugas apa yang dimaksud. Hanya sebuah titik koordinat di tengah area hutan yang jarang disentuh orang. Awalnya ia mengira itu spam atau pesan salah kirim. Tetapi nomor itu kembali menghubunginya beberapa menit kemudian. Kami tahu kemampuanmu, Haris. Upahnya besar. Hanya kamu yang bisa. Haris menelan ludah. Tidak banyak orang yang mengetahui keahliannya memperbaiki mesin kecil dan alat elektronik portabel. Namun mengapa ada pihak yang memintanya datang ke tengah kegelapan seperti ini? Ia menimbang-nimbang sambil meneguk kopi yang sudah tidak lagi panas. Sejak usaha bengkel kecilnya menurun, tawaran pekerjaan sering ia ambil tanpa terlalu banyak pertimbangan. Tapi undangan kali ini terasa berbeda. Ada dorongan halus dalam dirinya yang membuatnya penasaran. Seolah ada sesuatu di sana yang menunggu jawaban. Kalaupun ini jebakan, paling cuma iseng, gumamnya. Mencoba menepis rasa ragu. Langit sudah menggelap ketika ia memasukkan peralatan kerja ke dalam tas. Angin malam bergerak pelan, membawa aroma tanah lembab yang mengingatkannya pada musim hujan. Haris mengenakan jaket tebal karena udara di daerah itu terkenal menusuk tulang saat malam tiba. Ia lalu menutup pintu rumah kontrakannya dan menuju motor bututnya di pergelinan. Pesan lain kembali muncul begitu sampai. Jangan memanggil siapapun, masuk saja. Kami sudah menunggu. Haris merasakan bulu kuduknya merayap naik. Tidak ada yang suka dengan instruksi ganjil seperti itu. Apalagi jika lokasi berada jauh dari pemukiman. Namun rasa ingin tahu justru semakin kuat. Motor melaju melintasi jalanan sepi. Lampu-lampu perkotaan perlahan memudar, digantikan kegelapan, pekat dan bayangan pepohonan tinggi. Suara serangga malam terdengar seperti lantunan panjang yang menusuk keheningan. Setelah hampir 15 menit mengikuti rute yang tertera, Haris berhenti di depan sebuah jalan setapak yang nyaris tertelan. Senet. Ia mematikan mesin motor, lalu memeriksa ulang koordinat yang diberikan. Benar, titik itu tepat di tempat ia berdiri. Kerja macam apa yang ditempatkan di lokasi begini, pikirnya sambil menghela napas. Ia memutuskan melanjutkan perjalanan. Dengan berjalan kaki, senter ponselnya memotong kegelapan, menyorot tanah berlumut yang jarang diinjak. Udara terasa semakin dingin, seperti ada kabut tipis yang bergerak menempel di kulit. Perjalanan baru beberapa meter, namun suasana sudah begitu menekan. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada suara dedaunan bergesekan, seakan seluruh hutan menahan napas. Haris makin gelisah, tapi ia terus melangkah karena ingin segera mengetahui tujuan undangan itu. Tidak lama kemudian, suara ranting patah terdengar dari arah kanan. Ia menghentikan langkah. "Siapa di sana?" serunya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan panjang. Haris menatap sekeliling. "Halo, kalau ada orang, bilang saja. Saya cuma dipanggil kerja." Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan dari arah depan. "Haris," ia memucat. Suara itu tidak terlalu dekat, tetapi jelas menyebut namanya. Haris menegakkan tubuh, mencoba mencari sumber suara. Namun kegelapan membuat jarak pandangnya terbatas. "Siapa yang manggil saya?" tanyanya lagi, dengan suara yang lebih tegang. Tidak ada respon. Namun bisikan lembut itu muncul sekali lagi, lebih jauh, seakan mengajak ia mengikuti. Meski dadanya mulai sesak, Haris mencoba menenangkan diri. Mungkin memang panitia pekerjaan ini. Gumamnya memaksa diri berpikir rasional. Ia melanjutkan perjalanan. Jalan setapak kini melebar, dan tiba-tiba pepohonan di sisi kiri mulai menipis. Dari kejauhan, Haris melihat cahaya kuning redup seperti berasal dari lampu minyak. Ia mempercepat langkah. Namun, sesampainya di ujung jalur, ia tertegun. Di hadapannya berdiri sebuah jalan tanah yang lebih lebar. Dan di sepanjang sisi jalan itu tampak deretan rumah kayu tua dengan desain klasik seperti masa kolonial. Lampu-lampu gantung dari besi berkarat, tergantung di setiap beranda, memancarkan cahaya kuning yang hangat. Namun entah mengapa kesan hangat itu membuat tubuh Haris malah semakin dingin. Desa itu hidup, ada suara langkah kaki, bunyi pintu ditutup, bahkan samar-samar terdengar suara orang mengobrol dengan logat yang tidak lagi umum digunakan zaman sekarang ini. "Apa?" bisiknya, nyaris tidak percaya dengan penglihatannya. Ia menoleh ke belakang, memastikan ia masih berada di jalur sama. Tadi yang ia tembus adalah hutan gelap yang sunyi. Bagaimana mungkin ada desa sebesar ini tanpa ia lihat dari kejauhan? Saat ia masih mencoba mencerna situasi tersebut, seorang pria tua muncul dari balik salah satu rumah. Wajahnya pucat, rambutnya memutih tipis. Namun tatapannya tajam seolah mengetahui kedatangan Haris sejak awal.
Kau datang tepat waktu, kata pria itu dengan suara datar. Haris merasakan tenggorokannya mengering. Pak, ini tempat apa? Saya cuma dipanggil untuk kerja. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak memberi rasa aman. Kau dipilih, ujarnya. Kami sudah menunggu sejak lama. Haris memundurkan langkah. Namun suara langkah kaki lain terdengar dari berbagai sudut desa. Banyak orang-orang mulai keluar dari rumah, mengamati kedatangannya dengan tatapan datar. Suara jantungnya berdentum keras. Apa maksudnya dipilih? Tanya Haris. Kini dengan suara hampir bergetar. Pria tua itu mendekat, menatapnya tanpa berkedip. Tidak semua bisa masuk ke desa ini, katanya pelan. Hanya mereka yang sanggup melewati batas waktu. Haris terdiam. Kata-kata itu terdengar aneh. Batas waktu? Pria itu mengangguk. Kau baru saja masuk ke wilayah yang sudah berhenti pada tahun 1930. Haris melangkah mundur lagi. Namun sebelum ia bisa berbalik, suara pintu-pintu ditutup bersamaan terdengar di seluruh desa. Suaranya menggema menandai satu hal yang jelas, jalan keluar sudah tidak lagi terbuka. Dan Haris baru menyadari, undangan kerja yang ia terima bukan pekerjaan biasa. Itu adalah panggilan dari sesuatu yang tidak hidup, namun masih menunggu dengan sabar di dalam desa yang seharusnya sudah hilang puluhan tahun lalu. Haris masih berdiri mematung di tengah jalan tanah ketika cahaya dari lentera minyak bergerak, perlahan mendekati. Ia belum sepenuhnya menerima penjelasan aneh dari pria tua itu, namun rasa takut membuatnya sulit berpikir jernih. Suara langkah kaki menyusul dari arah samping, membuat tubuhnya menegang. Beberapa warga muncul di balik rumah kayu, masing-masing memegang lentera kecil yang mengeluarkan cahaya kekuningan. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya mengamati Haris seperti menilai sesuatu yang penting. Haris mencoba mengontrol napas. Saya cuma dipanggil kerja, tidak lebih. Ucapnya berusaha menjaga suara tetap stabil. Pria tua di depannya mengelus, gagang lentera di tangannya. Kau akan mengerti nanti. Untuk sekarang, ikuti saja arah cahaya. Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan melangkah menuju jalan yang lebih sempit. Beberapa warga mengiringi dari belakang, seolah membentuk barisan agar Haris tidak kabur. Meski takut, ia tahu menolak akan membuat keadaan semakin berbahaya. Langkah Haris terasa berat. Setiap kali tatapannya bertemu mata salah satu warga, ia melihat sorot yang ganjil kosong, tapi tetap mengawasi. Tidak ada yang berkedip. Bahkan beberapa wajah tampak terlalu pucat untuk disebut manusia biasa. Ketika rombongan belok ke arah rumah yang terlihat lebih tua dibanding lainnya, Haris mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Atapnya melengkung dengan kayu yang mulai lapuk, sedangkan dindingnya dipenuhi lumut tebal. Lentera minyak yang tergantung di pintu memantulkan bayangan panjang yang bergerak aneh, seperti tarian gelap yang tidak mengikuti arah cahaya. Apa ini tempat untuk bekerja? Tanya Haris, mencoba tetap rasional. Pria tua itu membuka pintu dan menoleh tanpa ekspresi. Kau akan membantu kami memperbaiki sesuatu. Masuklah. Saat Haris melangkah masuk, udara dalam ruangan jauh lebih dingin daripada di luar. Bau tua bercampur asap lentera membuat napasnya sedikit berat. Namun yang paling mencolok adalah benda di tengah ruangan. Sebuah lentera minyak berukuran besar, hampir setinggi pinggang orang dewasa, dengan kaca buram yang memantulkan bayangan tak jelas. Ini apa? Tanya Haris. Pria tua itu mendekat. Lentera ini menjaga desa kami. Tanpanya, malam akan menelan segalanya. Haris mengerutkan dahi. Menjaga dari apa? Namun pria tua itu mengabaikan pertanyaan tersebut. Ia justru mengangkat lentera besar itu sedikit, memperlihatkan bagian bawahnya yang patah. Kau ahli memperbaiki mesin kecil. Kami butuh seseorang dari dunia luar untuk mengembalikan cahaya ini. Haris menatap bagian yang rusak. Bentuknya seperti rangka besi kuno yang berfungsi sebagai penyangga. Secara logika, bukan hal sulit untuk tetapi sesuatu yang lain mencuri perhatiannya. Kaca lentera itu berisi bayangan seperti sosok perempuan berambut panjang yang bergerak pelan. Seakan sedang mengamati balik, Haris mendekat, menunduk dan memicingkan mata. Bayangan itu tampak melayang, tidak menyatu dengan pantulan tubuhnya. Bahkan ketika ia menggerakkan kepala, bayangan itu tetap diam. Ada yang di dalam kaca? Tanyanya ketakutan. Pria tua itu tidak segera menjawab. Ia memandangi lentera itu dalam-dalam sebelum berkata, bayangan itu sudah ada sejak desa ini berhenti di tahun ke-1930. Ia tidak berbahaya selama cahayanya tidak padam. Bukankah itu lebih membuat saya ingin pergi? Desis Haris. Tidak ada jalan keluar? Balas pria itu datar. Kau sudah melewati batas. Haris merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ingin lari. Namun desa ini terasa seperti labirin, hidup yang sudah menutup semua rute pulang. Baru ia ingin bersuara lagi.
Tiba-tiba lentera besar itu bergetar pelan. Kaca yang tadinya buram mengeluarkan cahaya redup. Bayangan di dalamnya bergerak lebih cepat, seolah menekan dinding kaca dari dalam. Wanita itu atau apapun itu menyentuh permukaan kaca dari sisi dalam. Jari-jarinya tampak panjang dan kurus, seperti ranting kering. Haris mundur 2 langkah. "Apa itu mau keluar?" seru Haris panik. Pria tua itu justru terlihat tenang, karena penyangga patah, cahaya melemah. Jika padam, bayangan akan bebas. Dan kalau bebas, pria itu menatap Haris lama sebelum menjawab. "Tentu kau tidak ingin tahu." Rasa dingin menjalar hingga ke tulang belakang Haris. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, suara dentingan kecil terdengar dari sudut ruangan. Sesuatu muncul dari balik lemari tua, sesosok anak kecil dengan lentera kecil di tangannya. Wajah anak itu pucat, tetapi mata gelapnya tampak berkilat. "Kakak, jangan biarkan dia keluar," katanya lirih Haris. "Terperanjat, siapa kamu?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lentera besar dengan ekspresi takut. Cahaya lentera kecil di tangannya bergetar seiring langkahnya yang mendekat. Pria tua itu berkata pelan, "Dia sudah lama di sini." Anak itu satu-satunya yang tahu apa yang terjadi jika cahaya padam. Anak itu memandang Haris. "Lakukan saja pekerjaannya. Kalau lentera ini mati, seluruh desa akan ikut hilang, dan orang yang masuk tak akan bisa kembali." Kata-kata itu membuat dada Haris sesak. Ia merasa terjebak dalam urusan yang tidak ia pahami. Namun kondisi lentera yang semakin bergetar membuatnya sadar satu hal. Jika ia tidak memperbaiki penyangga, itu akibatnya bisa fatal. Haris mengambil napas panjang. "Berikan saya alat, saya coba perbaiki." Pria tua itu memberi isyarat kepada 2 warga untuk membawa kotak perkakas. Mereka bergerak tanpa suara, hanya menatap Haris dari balik cahaya lentera masing-masing. Kotak itu diletakkan di dekatnya. Ketika Haris mulai menyentuh kerangka lentera, bayangan di dalam kaca kembali bergerak. Kali ini kepala sosok itu condong mendekati kaca, seakan mengamati Haris dengan rasa penasaran yang menyeramkan. "Haris," bisik suara halus dari dalam kaca. Haris langsung menjauh. "Dia tahu nama saya?" Anak kecil itu menggigit bibir. "Semua yang terjebak di sini tahu siapa saja yang masuk." "Terjebak?" ulang Haris lirih. Pria tua itu menundukkan kepala. "Termasuk kami." Suasana ruangan berubah, semakin menekan. Lentera minyak yang tergantung di dinding berkedip, seolah tertiup angin yang tidak terasa. Bayangan sosok dalam kaca mulai membentuk senyuman tipis yang tidak manusiawi. "Haris, buka, biarkan aku keluar." Suara itu seperti hembusan angin, namun memiliki gema yang tidak wajar. Pria tua langsung berteriak, "Jangan dengarkan!" lalu memukul meja agar Haris sadar. Haris terlonjak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski takut, ia kembali fokus pada kerangka lentera. Jari-jarinya gemetar saat memasang baut baru, mencoba mengencangkan bagian yang rusak. Sementara itu, suara dari dalam kaca terus mencoba menarik perhatian. "Dekatkan tanganmu, Haris. Aku tahu jalan keluar." "Diam!" Haris akhirnya berteriak, meski suara bergetar. Anak kecil itu berdiri di sampingnya, berkata pelan namun tegas, "Jangan hiraukan, perbaiki saja." Butuh waktu cukup lama sampai Haris berhasil menguatkan kembali penyangga lentera. Begitu baut terakhir terpasang, cahaya lentera besar mendadak berubah terang. Bayangan di dalam kaca berhenti bergerak dan terlihat melebur perlahan ke dasar lentera, seolah pudar kembali ke tempat asalnya. Ruangan kembali tenang. Pria tua itu menghela napas. "Kau menyelamatkan kami untuk malam ini." Haris masih mencoba menenangkan tubuhnya yang bergetar. "Sekarang, saya boleh pulang?" Pria itu memandangnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Belum. Ada hal lain yang harus kau lihat." Anak kecil itu menunduk, seakan mengetahui sesuatu yang lebih mengerikan menunggu. Dan saat pintu dibuka, Haris melihat bahwa desa itu tidak lagi tampak tenang seperti sebelumnya. Cahaya lentera di luar bergetar seperti ditiup angin dingin yang tidak berasal dari dunia manusia. "Bayangan itu belum pergi," kata pria tua itu. Ia hanya menunggu. Haris tersadar bahwa malam ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah lentera besar stabil, Haris mengikuti pria tua dan anak kecil itu keluar dari rumah. Suasana desa tampak berubah. Cahaya-cahaya lentera yang menggantung di setiap beranda bergetar seperti ditiup angin dingin yang tidak terlihat. Beberapa warga menutup jendela, sementara sebagian lain berdiri memandangi langit malam seolah menunggu sesuatu yang buruk. Anak kecil itu berjalan di samping Haris. Tangannya menggenggam lentera kecil yang cahayanya tetap tenang meski angin tampak meresahkan. "Dia belum pulang," katanya lirih. Haris menoleh. Bayangan tadi
Anak itu mengangguk pelan. Dia akan mencoba mencari jalan lain. Pria tua berhenti di depan sebuah rumah yang tampaknya pernah digunakan sebagai toko kecil. Papan kayu retak tergantung di depan pintu. Tulisan samar di papan itu menunjukkan kata toko serba ada. Tidak ada aktivitas di dalamnya. Namun Haris mendengar suara samar yang tidak asing seperti getaran kecil dari sebuah alat elektronik. "Kau harus melihat ini," ujar pria tua itu sambil membuka pintu. Begitu masuk, jantung Haris hampir berhenti. Di sudut ruangan, sebuah radio antik berukuran besar berdiri tegak. Modelnya sangat tua, mungkin dari masa kolonial, dengan dial putar dan speaker bundar yang kusam. Yang membuatnya aneh adalah radio itu menyala meski tidak ada sumber listrik apapun. Dari speaker radio terdengar suara keroncong lawas yang sangat lama, seperti rekaman dari masa yang jauh. Suaranya mendayu, ritmenya pelan namun ada sesuatu yang janggal. Lagu itu tidak pernah terdengar selesai. Setiap kali memasuki bagian akhir, musik kembali mengulang dengan sendirinya. Haris menelan ludah. Radio ini bisa hidup sendiri? Pria tua itu menatap radio tersebut tanpa berkedip. Ini bukan radio biasa. Di dalamnya ada sesuatu yang terhubung dengan masa ketika desa ini berhenti. Anak kecil itu berjongkok, mendekat ke arah speaker. Suaranya berubah setiap kali bayangan itu lemah atau kuat. Haris memperhatikan. Lagu keroncong itu terdengar lebih keras, disertai desis statis, seperti ada suara yang berusaha keluar dari balik frekuensi. Tiba-tiba, musik berhenti, hening. Kemudian suara baru muncul lirih, seperti seseorang yang memanggil dari kejauhan. Haris tersentak mundur. Tidak mungkin. Pria tua itu menatapnya serius. Bayangan itu mencari apapun yang bisa digunakan untuk mendekatimu. Jika lentera besar terkunci, ia mencoba menembus lewat suara. Tadi suara dari kaca, sekarang melalui radio. Tanya Haris ketakutan. "Ya," jawab pria tua itu perlahan. Ia akan mencoba apa saja. Radio kembali mengeluarkan suara musik. Tetapi kali ini, iramanya lebih cepat dan terdistorsi. Seperti ada banyak suara yang bertumpuk di balik rekaman lama itu. Mencoba menyatu menjadi satu kalimat. Anak kecil itu memegang lengan Haris. "Jangan dekati radio itu." Namun Haris justru merasa terdorong untuk melihatnya lebih dekat. Seperti ada magnet tak terlihat yang menariknya. Lagu keroncong yang lama itu berubah menjadi gumaman kacau. Suara perempuan dari dalam lentera kini bercampur dengan suara lain, seolah seluruh desa yang hilang di masa lalu sedang mencoba berbicara. "Berhenti, jangan dengarkan," seru pria tua. Haris menghentikan langkahnya. Namun radio itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seperti ledakan statis. Ruangan bergetar. Cahaya lentera anak kecil itu meredup sesaat, membuat bayangan di lantai bergerak panjang dan terpuntir dengan bentuk tidak wajar. Speaker radio terbuka sedikit, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Sebuah tangan kurus berwarna gelap seperti arang muncul perlahan dari celah itu. Haris terpana. Apa itu? Pria tua mengangkat lentera besar kecil yang ia bawa. Itu celah waktu. Ia mencoba keluar lewat mesin ini. Tangan itu bergerak meraba udara, mencari apapun yang bisa digenggam. Jemarinya memanjang, tipis, dan tampak seperti tulang yang dibalut kabut. Suara dari radio berubah menjadi teriakan samar Haris. "Biarkan aku keluar." Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Anak kecil itu memeluk lentera di tangannya dan berbisik, dia akan menghancurkan desa kalau berhasil keluar. Haris sadar ia harus melakukan sesuatu. Tetapi apa? Ia bukan ahli mengusir makhluk gaib. Ia hanya perbaikan alat elektronik biasa. Pria tua menatapnya. "Kau satu-satunya yang bisa memutus sinyal ini. Bagaimana caranya?" "Radio ini bahkan tidak pakai listrik," seru Haris. "Kau tahu mekanisme di dalamnya. Hancurkan sumber suaranya sebelum ia membuka celah lebih besar." Haris mendekat perlahan. Meskipun tubuhnya bergetar hebat, suara dari radio semakin keras, kini benar-benar memanggil namanya sambil menjerit kesakitan. Tangan dari dalam speaker keluar lebih jauh. Pergelangan dan lengannya muncul seperti asap hitam yang dipadatkan. "Jangan dekatkan wajahmu," anak kecil itu memperingatkan. Haris mengambil obeng dari kotak perkakas yang masih ia bawa. Nefetnya memburu, namun ia memaksa diri untuk bergerak. Dengan satu hentakan, ia membuka panel belakang radio. Di dalamnya bukan rangkaian elektronik biasa yang terlihat, melainkan serabut gelap seperti akar busuk yang bergerak pelan. "Ini bukan kabel," gumam Haris dengan suara tercekat. "Itu bagian dari bayangan," ujar pria tua. "Potong semua." Tanpa berpikir panjang, Haris memotong serabut itu satu persatu. Setiap kali obengnya menyentuh akar gelap tersebut, radio mengeluarkan suara jeritan tajam seperti ratusan orang berteriak bersama. Cahaya lentera anak kecil bergetar dan hampir padam. Haris terus memotong hingga akhirnya suara musik berhenti mendadak. Tangan gelap di speaker membeku.
lalu perlahan menyusut kembali ke dalam radio. Celah waktu yang terbuka menutup seperti kabut, yang terbakar cahaya. Radio itu tiba-tiba mati, hening kembali mengisi ruangan. Anak kecil itu menarik napas lega. Kau berhasil. Haris jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi wajahnya. Apa yang baru saja terjadi? Pria tua menutup panel radio yang kini sunyi. Bayangan itu tidak bisa memasuki dunia ini sepenuhnya. Ia butuh celah. Lentera besar adalah gerbang kuat, tetapi radio ini, celah kecil yang ia manfaatkan. Haris mengusap wajahnya. Kalau begitu, kenapa desa ini tidak menyingkirkan radio itu dari dulu? Pria tua memandangnya dengan mata dalam, karena radio ini bukan benda terkutuk. Radio ini adalah satu-satunya pengingat dari masa ketika desa ini terakhir hidup. Legut, yang kau dengar tadi, itu adalah suara dari warga yang hilang. Haris membeku. Suara warga? Ya, jawab pria tua itu. Mereka yang tenggelam bersama waktu. Dan bayangan itu adalah yang memulai semuanya. Anak kecil menatap Haris dengan rasa takut. Dan dia belum menyerah. Di luar, angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Lentera-lentera yang bergantung di seluruh desa berkedip serempak, menandai sesuatu yang bangkit kembali. Pria tua berkata pelan, kita harus bersiap. Malam ini belum selesai. Dan Haris menyadari satu hal. Suara dari radio antik bukan pesan biasa. Itu adalah peringatan. Raka terbangun lebih pagi dari biasanya. Hawa rumah peninggalan kakeknya itu terasa lebih dingin. Udara mengandung aroma kayu basah. Seolah semalam turun gerimis padahal sejak sore langit bersih. Santi masih terlelap di kamar tamu, sementara Bu Rahayu telah sibuk di dapur. Denting terdengar ritmis dari ruang depan, seperti ketukan jarum jam. Raka merasa itu wajar pada awalnya, sampai ia sadar bahwa bunyinya terlalu keras untuk jam dinding biasa. Ia melangkah pelan, mencoba memahami sumber ketukan itu. Ketika pandangannya jatuh pada jam kayu tua yang terpaku di dinding sebelah lemari, piring, jantungnya menegang, jarumnya bergerak mundur. Detik demi detik berjalan ke arah yang seharusnya tidak mungkin. Angka yang ditampilkan terus menurun hingga berhenti pada jam 19:30. Lalu tiba-tiba berubah menjadi 19:30 September di tahun 19. Bukan jam, Bu. Jam ini kenapa ya? Tanya Raka dengan suara menahan gugup. Bu Rahayu menoleh sambil membawa teko. Wajahnya berubah, pucat. Jam itu dulu milik kakekmu. Jangan disentuh sembarangan. Ada yang tidak beres sejak dulu. Raka menelan ludah. Maksud ibu, kakekmu bilang, jam itu pernah digunakan seseorang pada masa lampau untuk memanggil arwah tertentu. Aku tidak terlalu percaya, tapi kejadian aneh sering muncul sejak jam itu dibawa ke rumah ini. Raka ingin bertanya lebih jauh. Namun suara radio antik dari kamar belakang menyela. Dentingnya menyatu dengan bunyi jam, menghasilkan harmoni ganjil. Seolah dua benda tua itu saling berkomunikasi menggunakan frekuensi yang hanya dipahami makhluk tak kasat mata. Santi muncul sambil mengucap, "Mana? Kalian juga dengar suara itu? Kayak ada irama yang sengaja disusun." Raka mengangguk. Mulai dari jam, sekarang radio. Rumah ini seperti hidup. Santi berjalan mendekati jam dinding. Getaran tipis muncul dari permukaan kayu. Jarumnya kembali berputar mundur. Semakin cepat. Angka berubah menjadi jam 19:29, lalu jam 19:28, dan berhenti di pukul 19. Setelah itu, seluruh ruangan dipenuhi hembusan dingin menembus tulang. Tutup pintunya, Rak, seru Santi. Namun sebelum Raka sempat bergerak, lampu menggantung berkedip. Cahaya berubah kuning kusam, seperti lampu era kolonial. Udara dipenuhi bau minyak tanah, padahal semua lampu di rumah memakai listrik. Seseorang berjalan di luar jendela. Langkah itu berat, berirama, menyerupai sepatu kulit tua di tanah becek. Raka menyingkap tirai sedikit, dan jantungnya seolah berhenti. Di halaman belakang, berdiri seorang pria berjas gelap, mengenakan topi fedora. Wajahnya tampak kabur tercutap kabut tipis. Ia menatap lurus ke arah rumah, seakan mengetahui keberadaan mereka. "Bu," suara Raka hampir tak keluar. "Ada orang," Bu Rahayu meraih bahunya. "Jangan dilihat lama-lama. Makhluk dari masa itu tidak suka diperhatikan." "Dari masa itu?" tanya Santi bingung. "Kakekmu pernah bilang," lanjut Bu Rahayu, "jam itu terhubung dengan peristiwa yang terjadi pada tahun ke-1930, tahun ketika seseorang menghilang di desa ini setelah mencoba melakukan ritual yang dilarang." Santi menelan napas. "Kamu yakin dia bukan orang biasa?" "Kalau manusia," jawab Bu Rahayu lirih, "dia tidak akan memunculkan bau minyak tanah dan cahaya redup seperti ini." Raka menatap jam. Jarumnya kini berhenti total. Angka 1930 memancar, samar. Tiba-tiba kayunya bergetar.
mengeluarkan bunyi ketukan. Bukan lagi denting mekanis, tapi seperti ada pihak dari dalam jam yang mencoba keluar. Tok, tok, dia mau masuk. Gumam Santi tanpa sadar. Raka merinding. Masuk kemana ke sini, Rak? Lewat benda itu, sebelah kiri jam, bayangan hitam mulai terbentuk. Kabut tipis menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil seperti tinta gelap. Bayangan itu mengambil bentuk lengan. Lengan panjang kering dengan jari yang tak proporsional. Raka bergerak spontan, menghambur mengambil kain penutup lemari dan melemparkannya ke jam dinding. Begitu kain menutupi permukaan kayu, bayangan itu menghilang perlahan. Lampu kembali normal. Bau minyak tanah lenyap. Suara langkah di halaman berhenti seketika. Desah Santi sambil memegang dadanya. Namun semua itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba jam berdentang keras, jauh lebih keras daripada sebelumnya. Dentangannya seperti suara besi dipukul palu. Kain penutup terlepas sendiri, jatuh ke lantai. Angka pada jam kini berubah menjadi jam 19:31 menit. Lalu jam 19:32 menit, seperti waktu kembali berjalan normal. Tetapi, Raka melihat satu hal yang membuat tubuhnya seketika kaku. Di bagian kaca, muncul pantulan wajah seseorang yang bukan milik siapapun di dalam rumah. Wajah itu pucat, dengan mata cekung, bibir lusuh, dan tatapan penuh kebencian. Ia seperti sedang mengamati Raka dari sisi lain. Jam, Raka, bisiknya pelan, sangat pelan. Namun jelas, Raka melangkah mundur. Kalian dengar? Dengar apa? Tanya Santi. Wajah itu memanggilku. Bu Rahayu memejamkan mata. Itu berarti jam ini sudah memilihmu. Ada sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Raka menoleh cepat. Aku tidak ada hubungan dengan tahun 1930. Justru karena itu, jawab Bu Rahayu dengan nada ketakutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Makhluk dari masa lampau memilih seseorang yang tidak tercatat di sejarah agar mereka bisa menyelipkan kisahnya tanpa benturan takdir. Santi menatap Raka. Kalau begitu, kita harus menemukan apa yang mereka inginkan sebelum jam itu membuka pintu lebih lebar. Raka memandang jam kayu itu lama, kemudian berkata dengan suara getir, kalau mereka ingin bicara, aku harus tahu kenapa. Aku yang ditarik. Santi mengangguk perlahan. Tapi, kita lakukan bersama. Kita cari catatan apapun yang ditinggalkan kakekmu. Bu Rahayu merapatkan selendangnya. Kita harus cepat, karena setiap kali jam itu kembali ke tahun 1930, batas antara dunia kita dan dunia mereka semakin tipis. Jam dinding kembali berdenteng. Pelan, seakan mengonfirmasi ucapan itu. Dan Raka tahu, malam berikutnya tidak akan lebih tenang daripada ini. Sejak kejadian jam dinding itu, Raka sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat dalam pantulan kaca seolah muncul di sudut ingatannya. Santi pun tidak lebih baik. Ia beberapa kali terbangun karena mendengar suara seperti keramaian jauh, mirip orang tertawa di tengah pesta. Anehnya, suara itu datang dari arah halaman belakang yang gelap total. Pagi itu, Raka sibuk membongkar laci tua milik kakeknya, mencoba menemukan catatan yang mungkin memberi petunjuk. Santi duduk sambil memeriksa lembaran lusuh yang ditemukan. Semalam, namun kebanyakan sudah sulit dibaca. Bu Rahayu mengamati mereka dari dekat dengan wajah khawatir. Apa benar kita harus membuka semuanya? Tanya Bu Rahayu lirih. Beberapa benda peninggalan kakekmu sengaja tidak disentuh karena ada alasan. Kita tidak punya pilihan, jawab Raka. Jam itu memilihku. Kalau terus diam, sesuatu lebih buruk bisa terjadi. Santi menambahkan, setidaknya kita harus tahu hubungan tahun 1930 dengan rumah ini. Raka membuka laci paling bawah dan menemukan map berisi kertas kuning kecoklatan. Tulisan tangan terpampang samar, namun sebagian masih terbaca jelas. Di bagian atas tertulis, laporan perayaan panen 1930. Santi mengerutkan dahi. Ini kegiatan desa waktu itu. Tidak ada tanggal lengkap, gumam Raka, tapi isinya aneh. Ia membaca perlahan. Laporan tersebut menyebutkan sebuah pesta panen besar yang digelar di lapangan belakang desa. Semua warga tampak hadir, merayakan hasil bumi yang melimpah. Namun ada satu kalimat yang membuat bulu tengkuk Raka meremang. Perayaan berlangsung, meriah hingga dini hari. Namun yang ganjil, pesta tetap berjalan meskipun tidak ada orang yang terlihat pulang. Santi mengangkat alis. Maksudnya bagaimana? Tidak ada yang pulang. Raka membalik halaman berikutnya. Di bagian bawah tertulis lebih menyeramkan. Saat matahari terbit, lapangan tetap penuh dengan musik, tarian dan tawa, tetapi tanpa sosok manusia. Seakan pesta itu terjadi sendiri. Seluruh ruangan menjadi hening. Bu Rahayu memegang lengan. Raka, lapangan yang dimaksud itu dulu di belakang rumah ini sebelum pemukiman dibangun. Berarti sumber suara yang Santi dengar? Ya,
potong Bu Rahayu. Pesta itu mungkin belum selesai bagi mereka. Sebelum Raka sempat merespon, suara alunan gamelan halus terdengar samar dari luar jendela. Nada-nadanya lembut tetapi mencekam, seperti dimainkan oleh pemain yang tidak bernapas lagi. Santi langsung berdiri. "Kau dengar, Rak?" Raka mengangguk lambat. Suaranya semakin jelas. Mereka bertiga berjalan menuju pintu belakang. Semakin dekat, semakin kuat suara gamelan tersebut. Ketika pintu dibuka, udara dingin menyergap. Lapangan kecil di belakang rumah tampak seperti biasa. Kosong, tanah kering, dan semak berantakan. Namun pemandangannya tidak normal. Di atas tanah terlihat bayangan-bayangan panjang, berputar seperti siluet penari. Tidak ada tubuh fisik, hanya bayangannya saja. Mereka bergerak mengikuti bunyi gamelan yang muncul dari arah tidak jelas. Setiap putaran meninggalkan jejak sihir tipis, seakan berpindah di antara dua dimensi. Santi berbisik, mereka menari tanpa wujud. Bayangan-bayangan itu kemudian serempak menghadap ke arah rumah. Meskipun tidak punya wajah, gerakan itu tampak sangat sadar, seolah mengetahui bahwa mereka sedang diperhatikan. "Masuk," seru Bu Rahayu cepat. Mereka menutup pintu naman gamelan, tetap mengalun, malah lebih keras. Denting saron terdengar berulang, menciptakan pola tertentu. Raka memicingkan mata, mencoba memahami ritmenya. "Rak," suara itu seperti memberi isyarat, kata Santi, seolah mengundang seseorang keluar. Raka meraih catatan yang masih ia pegang. Di halaman terakhir ada kalimat pendek yang dikoret-koret oleh kakeknya. Mereka mengulang pesta sebagai panggilan bagi orang yang terpilih, yang terhubung dengan jam waktu itu. Kenapa semuanya mengarah ke jam dinding itu? Keluh Raka. Karena tidak sanggup menahan rasa penasaran sekaligus takut, Raka kembali memeriksa jam di ruang tengah. Jarumnya kini bergerak normal, namun angka tahun 1930 muncul samar di bayangan kacanya. Seperti tulisan yang hanya terlihat jika dipandang dari sudut tertentu. Santi menatapnya. "Rak, mungkin mereka menginginkanmu menghadiri pesta itu. Aku tidak mau bergabung dalam perayaan arwah." Tapi bayangan mereka tetap bergerak. Mereka tidak berhenti sampai sesuatu terpenuhi. Bu Rahayu menambahkan, pada masa dulu, pesta panen adalah upacara besar. Jika seseorang dipilih, artinya dia diminta membawa pesan atau menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Raka menghela napas. "Kalau begitu, kita cari apa yang tertunda itu." Dalam keadaan tak pasti, mereka kembali membongkar peti kayu tua di gudang. Raka menemukan sebuah topeng tradisional dari kayu jati. Wajahnya tersenyum lebar namun tatapannya kosong. Santi merinding melihatnya. "Ini bukan topeng biasa," ujar Bu Rahayu dengan suara rendah. "Kakekmu mengatakan topeng itu pernah dipakai dalam tarian pembuka pesta panen pertama di desa ini." Raka memegang topeng itu. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan kayunya, bunyi gamelan dari belakang rumah langsung berubah. Irama menjadi lebih cepat, lebih bertenaga. Seakan para penari bayangan mengetahui bahwa peninggalan itu ditemukan, Santi mundur selangkah. "Mereka merespons topeng itu." Raka memandang kedua temannya. Sepertinya benda ini kunci untuk menghentikan mereka. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Santi. Raka menghirup napas dalam-dalam. "Kalau pesta itu tidak pernah berakhir, mungkin kita harus menutupnya. Menyelesaikan tarian pembuka yang tidak pernah terselesaikan." Bu Rahayu menatap Raka dengan campuran takut dan pasrah. "Kalau kau benar-benar ingin mencoba, lakukan di bawah pengawasanku. Tapi ingat, jangan dilepaskan sebelum suara gamelan mereda." Raka mengangguk. Malam itu, mereka menunggu hingga suara bayangan-bayangan itu kembali muncul. Ketika irama gamelan naik, Raka mengenakan topeng kayu tersebut. Begitu topeng menempel di wajah, seluruh tubuhnya merasakan tarikan aneh. Seperti ada energi asing yang mencoba mengambil alih geraknya. Santi memegang bahu Raka. "Kau kuat, Rak." "Masih. Tapi topeng ini hidup." Irama gamelan semakin cepat. Dari celah jendela, bayangan-bayangan penari tampak membentuk lingkaran, sepi menunggu pemimpin tariannya. Santi berkata lirih, "Kalau kau keluar sekarang, mungkin mereka akan mengikutinya ke akhir." "Ya," balas Raka. "Dan semoga itu benar-benar akhir." Ia melangkah ke teras dengan tubuh yang terasa semakin ringan, seolah ada yang membimbing gerakannya. Bayangan para penari bergerak serempak, membentuk pola melingkar, memberikan ruang. Di tengah, Raka berdiri di sana di pusat lingkaran. Suara gamelan menggelegar, bayangan-bayangan itu menunduk, dan tarian pun dimulai. Malam itu, setelah tarian topeng selesai, suara gamelan hilang tanpa sisa, seolah tidak pernah ada sejak awal. Namun ketenangan yang mereka harapkan tidak benar-benar datang. Meski bayangan para penari menghilang, udara di sekitar rumah berubah lebih berat. Seperti kabut tipis yang menempel di kulit, Raka melepas topeng perlahan. "Aku merasa ada sesuatu yang masih mengawasi," katanya pelan.
Santi yang duduk di tangga teras mengangguk. Sejak tadi aku merasakan pandangan dari arah pepohonan. Rasanya berbeda dengan yang sebelumnya. Bu Rahayu menatap hutan belakang. Rumah, kalau pesta penari sudah berakhir, berarti kita memasuki bagian lain dari misteri ini. Biasanya, setelah ritual penutup, penjaga desa akan muncul. Penjaga, tanya Raka. Makhluk tua yang menjaga batas antara dunia para leluhur dan dunia manusia. Jawab Bu Rahayu lirih. Orang-orang dulu menyebutnya pengawas pintu. Santi menelan ludah. Makhluk itu marah? Tidak, jawab Bu Rahayu. Ayai. Hanya menunggu. Raka berdiri, menatap kegelapan. Menunggu apa? Bu Rahayu memalingkan wajah. Menunggu orang yang terhubung dengan masa lalu, yaitu kamu. Raka tidak menjawab apapun. Ketenangan yang tersisa setelah tarian seakan tak berarti lagi. Angin membawa aroma tanah basah, padahal hujan tidak turun. Suasana seperti disiapkan untuk sesuatu yang belum mereka pahami. Menjelang tengah malam, suara langkah pelan terdengar dari arah belakang rumah. Tidak seperti langkah manusia, tetapi seperti tapak yang tidak menyentuh tanah dengan benar. Ritmenya lambat dan berat, membuat Santi merinding. Kau dengar? Tanya Santi. Suaranya hampir berbisik. Raka mengangguk. Suara itu tidak seperti langkah biasa. Bu Rahayu mengambil lentera minyak kecil yang masih bisa menyala. Aku harap kita tidak melihat hal yang tidak perlu dilihat. Mereka berjalan perlahan menuju halaman. Disebabkan cahaya lentera yang tidak terlalu terang, bayangan pepohonan tampak lebih panjang dan bergerak aneh tertiup angin. Di tengah pekarangan yang gelap, sesosok figur tinggi berdiri membelakangi mereka. Mimet. Sosok itu mengenakan pakaian lawas seperti seragam desa zaman dulu. Kain kusam, ikat kepala, dan selempang panjang di bahu. Tubuhnya kaku, tidak bergerak sedikit pun. Namun yang paling membuat bulu kuduk meremang adalah bagian kepalanya. Tidak ada wajah, hanya permukaan kosong, seperti kayu yang belum diukir. Tidak ada mata, mulut, atau hidung. Santi mundur spontan. Itu manusia. Bu Rahayu menggeleng. Itu penjaga. Dia tidak memiliki nama dan tidak memerlukan identitas. Tugasnya mengawasi garis waktu. Raka mencoba menenangkan diri. Kenapa? DADC. Sosok itu perlahan memutar tubuhnya ke arah mereka. Meski tidak punya wajah, Raka bisa merasakan fokusnya tertuju padanya. Seperti tatapan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Tiba-tiba ia menggerakkan tangan, menunjuk lurus ke arah Raka. Kenapa aku? Desis Raka. Karena kamu menyentuh topeng itu, jawab Bu Rahayu. Kamu telah melanjutkan ritual yang tertunda sejak ke 1930. Penjaga itu datang untuk memastikan kelanjutan. Sosok faceless itu kemudian mengangkat lengannya, mengarah pada jalan setapak menuju tengah hutan, seakan memberi perintah agar Raka mengikutinya. Santi memegang lengan Raka. Kau nggak mungkin ikut dia sendirian. Raka menarik napas dalam-dalam. Kalau aku tidak mengikuti, mungkin kita tidak akan pernah keluar dari lingkaran peristiwa ini. Kalau kau pergi, apa kau yakin bisa kembali? Tanya Santi dengan suara gemetar. Raka menatap jalan gelap di depan. Tidak. Tapi jika aku tidak pergi, semua kejadian aneh ini akan terus berulang. Bu Rahayu memejamkan mata sebentar. Aku ikut bersamamu, Raka. Tapi apapun yang terjadi, jangan sentuh penjaga itu. Makhluk itu tidak boleh disentuh manusia. Santi tidak ingin ditinggalkan. Aku ikut juga. Raka menatap keduanya. Baik, tapi jika sesuatu terjadi, kalian harus lari. Simpan dramanya, balas Santi. Kalau kau masuk bahaya, kami juga. Maka mereka bertiga mengikuti sosok penjaga itu. Langkahnya mengambang, tidak menghasilkan suara, seperti menjejak tanah tanpa meninggalkan bekas. Setiap kali lentera melewati batang pohon, bayangan batang itu seperti berubah bentuk, memanjang atau memendek seolah hutan menyesuaikan diri dengan kehadiran makhluk itu. Setelah beberapa menit berjalan, penjaga itu berhenti di tepi tanah lapang kecil. Di tengah tanah itu terdapat batu besar dengan ukiran aneh. Ukiran tersebut menggambarkan orang-orang menari mengelilingi lingkaran cahaya. Raka mengusap permukaannya. Ini gambar para penari bayangan. Bu Rahayu mendekat. Maklikit ingin menunjukkan sumber dari semua kejadian. Penjaga itu berdiri di samping batu, lalu mengangkat tangan ke arah langit. Seketika, hembusan angin keras datang dari segala arah, menyapu Dondon di sekitar lapangan. Batu itu memancarkan cahaya halus, menyingkap pemandangan yang tidak seharusnya terlihat di depan mereka. Seolah kabut membuka jalan, sebuah desa tua muncul. Rumah-rumah kayu beratap rumbia, lampu minyak menggantung di setiap sudut, dan suara aktivitas samar terdengar walau tidak terlihat wujud manusianya. Santi terpana. Itu desa tahun 1930. Raka menatapnya lekat.
Dia menunjukkan masa lalu. Tiba-tiba penjaga itu berjalan maju ke arah desa bayangan. Ia menoleh ke belakang tanpa wajah itu. Namun gesturnya jelas. Raka diminta masuk. Aku harus pergi, gumam Raka. Santi ingin menahan, tetapi Bu Rahayu memegang bahunya. Kita tidak boleh mengintervensi. Dunia itu tidak mengenali kita. Raka melangkah mendekati desa tersebut. Saat kakinya melewati batas kabut, ia merasakan udara yang sangat berbeda. Suhu lebih hangat. Aroma kayu bakar memenuhi hidungnya, dan suara langkah dari jalan tanah terasa sangat nyata. Dari arah beranda sebuah rumah, muncul sosok wanita berbusana tradisional. Namun seketika tubuh Raka membeku. Wanita itu tidak memiliki bayangan. Selamat datang, katanya tanpa bergerak. Bibir suara itu seperti langsung muncul di dalam kepala. Kami menunggumu. Raka bergidik, apa yang kalian inginkan dariku? Wanita itu tersenyum tipis. Pesta panen telah selesai. Namun satu tugas masih tertinggal. Penjaga membawamu untuk menuntaskan apa yang terputus. Raka menelan ludah. Tugas apa? Wanita itu mendekat perlahan, memulangkan kami. Raka terdiam. Wanita itu melanjutkan. Jika tidak, desa ini akan terus hidup tanpa waktu. Dan kalian akan menjadi bagian dari kami. Di belakang Raka, penjaga tanpa wajah berdiri tegak. Seolah mengawasi keputusan yang harus ia ambil. Raka menatap desa yang terperangkap. Kalau begitu, tunjukkan caranya. Wanita itu mengangkat tangannya. Dari tanah desa yang gelap, cahaya berbentuk lingkaran perlahan muncul. Namun ketika lingkaran itu menyala, Raka merasakan sesuatu menarik. Pergelangan kakinya dari bawah tanah. Santi menjerit, "Raka, kakimu!" Raka mencoba menarik diri. Tetapi tarikan itu semakin kuat. Bayangan-bayangan tanpa wujud muncul dari segala arah, menyeretnya ke pusat lingkaran. Penjaga tanpa wajah tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri seakan itu bagian dari proses yang harus terjadi. Raka menatap ke arah Santi, mata mereka bertemu, penuh kepanikan. "Santi, jangan masuk!" teriak Raka. Namun Santi justru berlari ke arahnya. Dan saat itu, lingkaran cahaya meledak dalam kilatan terang. Semua yang berada di dalamnya terseret ke dalam kegelapan. Kilatan cahaya itu memecah gelap seperti petir yang jatuh tepat di depan mata. Ketika sinarnya mereda, Raka merasakan tubuhnya melayang tanpa arah. Tidak ada tanah, tidak ada suara, tidak ada bentuk, hanya kekosongan yang bergerak seperti pusaran tanpa ujung. Ia berusaha memanggil Santi, namun suaranya tidak keluar. Seolah suara sendiri terserap ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, semuanya terhenti. Raka tersadar di sebuah ruangan kayu kuno. Bau debu bercampur anyaman bambu mengisi hidungnya. Lampu minyak menyala redup di sudut ruangan. Di luar, terdengar suara jangkrik yang seolah terlalu jauh, seperti berasal dari mimpi. "Raka?" Suara Santi muncul dari sisi lain ruangan. Ayadu, di lantai dengan rambut kusut dan mata masih terkejut. Meski begitu, ia tampak tidak terluka. Raka menoleh cepat. "Kau tidak apa-apa?" "Sepertinya tidak," jawab Santi. "Aku hanya entah terlempar ke sini. Tapi kita ada di mana?" Raka berdiri perlahan. "Aku tidak tahu. Tempat ini seperti rumah dari masa lalu." Sebelum mereka sempat memeriksa lebih jauh, pintu kayu, udara dingin dari luar masuk membawa aroma asap kayu. Bu Rahayu muncul dalam kondisi letih, namun wajahnya penuh kelegaan. "Syukurlah kalian utuh," katanya sambil menutup pintu. "Aku melihat cahaya itu menelan kita. Kupik, kita berakhir di tempat yang tidak bisa dipahami lagi." Santi menghampiri Bu Rahayu. "Apa ini desa yang kita lihat sebelumnya?" Bu Rahayu mengangguk perlahan. "Yah, kita ada di dalam masa lalu. Tepatnya desa tahun 1930. Raka menatap dinding bambu yang tampak terlalu nyata untuk sekadar ilusi. "Kalau begitu, mereka masih ada di sini. Bukan manusia seperti kita," balas Bu Rahayu. "Yang tersisa hanyalah jejak." Mereka keluar dari rumah. Desa itu sunyi, namun bukan sunyi kosong. Heningnya seperti menahan sesuatu yang sedang mengintip dari balik tirai. Rumah-rumah berjajar dengan lampu minyak menyala lembut. Asap tebal dari tungku naik perlahan ke udara. Semua tampak normal kecuali tidak ada satupun orang berjalan. Santi berbisik. Seandainya desa ini dihuni manusia, setidaknya ada suara langkah atau percakapan. Raka menjawab tanpa menoleh. "Mereka ada, tapi tidak dalam bentuk yang bisa kita lihat." Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan bangunan kayu kecil yang tampak seperti balai desa. Pintu depannya terbuka sedikit. Pada dinding depan tergantung papan kayu bertuliskan tulisan lama. "Balai Pertemuan 1930. Raka mendorong pintu dengan hati-hati. Balai itu sepi. Namun di meja panjang ada satu benda yang tidak sesuai dengan suasana sekitar. Sebuah amplop putih.
Amplop itu tampak baru, bersih, dan tidak terpengaruh oleh debu ataupun usia. Nama Raka tertulis jelas di permukaannya, menggunakan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan dirinya sendiri, Santi Memukat. "Rak, itu tulisanmu." "Tidak mungkin," gumam Raka. "Aku tidak pernah menulis apapun untuk masa lalu." Bu Rahayu mendekat. "Buka." Tapi perlahan, Raka menarik napas, kemudian membuka amplop itu. Isinya hanya satu lembar kertas. Tinta hitamnya halus, tidak terlihat luntur oleh waktu. Raka membacanya pelan. "Jika kau membaca ini, berarti kau telah melewati tarian, penjaga, dan gerbang kabut. Jangan mencoba kembali sebelum menyelesaikan apa yang kugagal selesaikan. Desa, ini tidak sepenuhnya hidup, namun juga tidak mati. Mereka menahanku di sini lebih lama dari yang bisa kubayangkan." Tulisan itu semakin membuat darah Raka berhenti mengalir. "Ketika kau bertemu penjaga tanpa nama, jangan menolak tuntutannya. Ikuti jalur yang akan ia buka. Jalur itu akan membawamu pada akar dari semua peristiwa. Di sana, kau harus memilih antara membawa mereka pulang atau tetap menjadi bagian dari waktu yang terjebak." Raka menelan ludah. Santi mendekat. "Siapa yang menulis ini? Kau? Dari masa depan?" Raka hanya bisa bertanya balik. "Kalau bukan aku, siapa lagi yang tahu semua detail ini?" Bu Rahayu mengambil kertas itu. Setelah membaca beberapa kalimat, wajahnya berubah serius. "Masih ada lanjutannya," katanya. Raka melanjutkan membaca. "Aku ditarik ke lingkaran waktu ini setelah menyentuh jam dinding. Kau melakukan hal yang sama. Itu artinya rantai belum putus. Aku terjebak di sini di masa kurang 1930 dan menulis pesan ini agar diriku di masa lain tahu apa yang harus dilakukan. Jika kau tidak memutus akar waktunya, kita semua akan menyatu menjadi satu jejak, satu keberadaan yang tidak punya masa depan dan tidak punya masa lalu." Santi menggigit bibir. "Ini mengerikan. Jadi versi dirimu di masa lain terjebak di sini?" Raka mengangguk pelan. "Sepertinya begitu." Dalam lembar itu terdapat paragraf terakhir. "Saat cahaya merah muncul di pusat desa, ikuti arah itu. Di sana tempat semua roh berkumpul. Tapi ingat, jangan berdiri di tengah lingkaran. Hanya dengan menghancurkan sumber gamelan pertama, waktu bisa kembali normal. Lakukan sebelum penjaga memilihmu sebagai penggantiku." Setelah membaca kalimat terakhir itu, kertas tiba-tiba berubah dingin. Permukaannya memucat seperti abu, lalu perlahan pudar dari tangan Raka sampai menghilang sama sekali. Santi tersentak. "Kertasnya hilang!" "Ini memang bukan kertas biasa," kata Bu Rahayu. "Ini pesan dari jalur waktu lain. Pesan yang hanya bertahan sampai dibaca." Raka berdiri mematung. "Berarti aku bisa terjebak selamanya seperti dia." Santi memandang Raka dengan mata berkaca. "Aku tidak mau kau hilang seperti itu. Kita harus cari cahaya merah itu." Raka menarik napas. "Ya, kita harus menemukan pusat desa ini." Mereka mengikuti jalan tanah yang memanjang ke arah tengah desa. Lampu minyak di sepanjang jalan menari tertiup angin yang tidak terasa. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin dingin. Simik berat seolah setiap langkah menurunkan mereka ke dalam dimensi lebih dalam. Tiba-tiba, Bu Rahayu berhenti. "Raka," katanya pelan. "Lihat itu." Dari kejauhan, tepat di pusat desa, seberkas cahaya merah muncul. Warnanya berdenyut seperti jantung yang memompa. Setiap denyut memancarkan suara samar, bunyi gamelan yang tidak lengkap, seperti alat musik yang patah. Raka menatap cahaya itu dengan rasa takut bercampur tekad. Itu yang disebut dalam surat itu. Santi menggenggam tangan Raka. "Kalau kau masuk, kami ikut." Bu Rahayu menghela napas. "Ini bukan perjalanan biasa. Cahaya itu bisa memakan apapun yang mendekat." Raka menatap kedua orang itu dan berkata, "Kalau aku terjebak di masa lain, setidaknya aku tidak sendirian. Tapi kita tidak boleh menyerah." Mereka melangkah mendekati pusat cahaya merah. Semakin dekat mereka, suara gamelan retak menjadi lebih jelas. Denting saron pecah, gong berdengung pelan, kendang terdengar seperti dipukul dari dasar tanah. Ketika mereka hampir mencapai lingkaran pusat, Raka merasakan sesuatu menggerakkan bayangan sendiri di tanah. Bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ia melangkah maju, tetapi bayangannya tetap diam. Santi menelan ludah. "Bayanganmu tidak ikut bergerak." Bu Rahayu memegang lengan Raka. "Itu tandanya waktu di sini tidak sepenuhnya milikmu lagi." Saat itulah dari tengah cahaya merah sosok faceless muncul. Penjaga tanpa nama. Ia melangkah maju, mengarah langsung pada Raka, menunjuknya dengan tangan panjang yang tampak lebih gelap dari sebelumnya. Santi mundur selangkah. Dia datang lagi. Raka merasakan tubuhnya berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Bu Rahayu berkata dengan suara getar, "Raka, surat itu benar. Kau yang dipilih." Penjaga itu mengangkat tangannya lebih tinggi. Lalu, dari cahaya merah yang berputar, terdengar bisikan, "Selesaikan akar waktunya, atau hilang bersama kami." Raka menatap lingkaran merah itu, melihat bayangan dirinya versi lain berdiri di dalamnya, memandangnya kembali. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa sedang berbicara dengan dirinya dari masa lain. Langit sore berubah menjadi jingga gelap ketika Haris meninggalkan balai tua tempat ia menemukan surat misterius yang ditandatangani seseorang dari masa silam. Angin hutan membawa aroma lembab, seakan udara pun mengingatkannya bahwa ia semakin jauh dari jalur yang seharusnya. Suara dedaunan kering bergesekan mengikuti setiap langkahnya, membuat suasana sekitar terasa tidak wajar. Namun sebelum ia sempat berpikir panjang, dentang halus terdengar dari arah kebun kosong di ujung jalan. Semula Haris mengira itu suara logam, terkena angin, hingga ia melihat siluet besar bergerak perlahan. Bentuknya seperti gerobak kayu. Ditarik dua kuda hitam mengilap dengan rambut surai panjang dan mata yang tidak memantulkan cahaya. Kuda-kuda itu bergerak seolah tidak menyentuh tanah, melayang sedikit setiap langkahnya. Di atas kereta duduk seorang kusir kurus berwajah pucat. Sorotan matanya kosong, tapi bibirnya tertarik membentuk senyum kaku yang sama sekali tidak menghangatkan. Haris mengernyit. "Bapak, dari mana? Saya tidak pernah melihat kereta seperti itu." Kusir itu menoleh lambat, seakan lehernya berat. "Tuan Haris," katanya dengan suara tidak bergetar, "Anda dipanggil untuk menghadiri perjamuan malam ini. Semua tamu wajib hadir." "Nanti dulu," balas Haris cepat. "Saya menerima undangan. Saya bahkan tidak mengenal siapa yang mengadakan acara seperti itu." Kusir mengangkat satu kartu kecil. Kertasnya terlihat tua, warnanya kecoklatan seperti disimpan selama puluhan tahun. Di bagian tengah terdapat tulisan tinta hitam melengkung. "Kehadiran Anda sudah ditentukan." Haris merasa tubuhnya merinding. "Siapa yang menentukannya?" tanyanya dengan nada hati-hati. "Saya hanya menjalankan tugas," jawab kusir itu tanpa ekspresi. Kereta berhenti tepat di depan Haris. Dalam sekejap, hembusan angin kencang muncul dari arah hutan dan memadamkan seluruh cahaya yang masih tersisa. Suasana mendadak gelap, hanya remang dari lentera kecil di sisi kereta yang memantulkan cahaya kuning kusam. Haris menimbang keputusan. Jika ia menolak naik, bisa saja sesuatu yang lebih buruk menunggunya. Desa ini sudah jelas tidak mengikuti aturan dunia normal. Setiap peristiwa yang ia alami, mulai dari jam dinding yang selalu kembali ke tahun 1930 hingga pesta panen yang terus berulang, menunjukkan bahwa desa itu tidak pernah membiarkan tamunya pergi begitu saja. Ia menarik napas. "Hanja, baiklah," ujarnya. "Tapi kalau ini jebakan, saya tidak akan diam." Kusir itu tidak menanggapi. Gerakannya perlahan, memberi isyarat agar Haris naik. Begitu Haris duduk di dalam kereta, ia merasakan suhu udara berubah drastis, dingin mariap, masuk ke sela-sela pakaian, membuat kulitnya menggigil meski tidak ada angin. Kursi kayu di dalam gerbong tampak baru, seakan tidak pernah dipakai sebelumnya. Namun bau debu kuno memenuhi ruang. Kereta kemudian bergerak. Kuda-kuda itu berlari tanpa suara, seolah tanah tidak pernah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Pohon-pohon hutan di kanan kiri melintas begitu cepat, tetapi roda kereta tidak menimbulkan getaran sama sekali. "Arah mana kita?" tanya Haris sambil menatap keluar jendela kecil. Kusir menjawab tanpa menoleh. "Tempat yang tidak lagi tercatat pada peta. Desa ini saja sudah aneh. Masih ada tempat lebih aneh dari sini." Senyum kusir tampak sekilas di balik pantulan lentera. "Bukan lebih aneh, Tuan Haris. Lebih tua." Kereta terus melaju jauh ke dalam hutan yang tidak dikenalnya. Jalanan berubah menjadi tanah licin yang dipenuhi akar besar. Namun roda tidak pernah tersangkut. Semua terasa seperti ilusi, seperti dunia rekayasa yang tidak mematuhi hukum biasa. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan keras dari balik pepohonan. Sesuatu berlari mengikuti kereta dalam kecepatan tinggi. Haris menajamkan pandangan, berusaha menangkap sosoknya. Bayangan hitam setinggi manusia berlari dengan posisi tubuh tidak wajar. Seperti tuling-tulung Nia tertekuk di sudut yang salah. Nafasnya terdengar berat dan kasar. "Kita diikuti," bisik Haris. "Saya tahu," jawab kusir datar. Daes mencoba menghentikan tamu yang hendak dibawa ke desa terlarang. Kenapa tidak mempercepat laju? Kuda tidak dapat bergerak lebih cepat dari batas yang ditetapkan. Bayangan itu semakin dekat. Haris dapat melihat lebih jelas sekarang. Tubuh kurus, kulit pecah-pecah, mata merah menyala dan mulut terbuka lebar seperti teriakan panjang yang tidak pernah terdengar. Bayangan itu meraih udara, seolah mencoba menangkap kereta. Kereta tiba-tiba melambat. Kuda berhenti bersamaan, memaksa Haris terhuyung. "Kenapa berhenti?"
Serunya panik. Kusir menatap lurus ke depan. Kita sudah sampai. Haris menoleh. Di hadapannya berdiri gerbang besar terbuat dari kayu hitam dengan simbol aneh. Terukir di seluruh permukaan. Gerbang itu terbuka perlahan, seperti menyambut tamu yang sudah diharapkan sejak lama. Bayangan hitam berhenti beberapa langkah di belakang kereta. Ia tidak berani mendekat ke dalam terang yang memancar dari arah gerbang. Dari mulutnya keluar suara lirih seperti peringatan, namun tidak membentuk kata apapun. Haris menggenggam pinggir pintu kereta, memaksakan keberaniannya. Apa yang menunggu saya di dalam? Kusir menunduk hormat. Kebenaran yang sudah lama menanti Anda. Kereta tidak lagi bergerak, semua hening, kecuali detak jantung Haris yang semakin berat. Dengan napas tersengal, ia melangkah turun dari gerbong memasuki cahaya samar gerbang itu. Di baliknya, dunia berubah. Dan Haris tahu, tidak ada jalan kembali tanpa membayar sesuatu. Begitu Haris melewati celah gerbang kayu hitam, udara berubah drastis. Hembusan angin yang tadinya dingin, kini berganti menjadi panas lembab. Seperti suasana hutan tropis yang jarang tersentuh manusia. Cahaya matahari tidak benar-benar menerangi tanah. Sinarnya terhalang kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan, membuat warna-warna sekitar tampak pudar. Di depan Haris terbentang jalan tanah sempit yang mengarah pada sebuah struktur sederhana. Berwarna coklat kusam sebuah gerbang bambu rendah. Bentuknya tidak mencolok, namun ada sesuatu yang memberi kesan kuat bahwa gerbang itu bukan sekadar penanda batas wilayah. Tali serat kering melilit tiang kirinya, sedangkan sisi kanan dipasangi boneka anyaman kecil yang tergantung tanpa suara. Ini gerbang apa? Gumam Haris sambil memeriksa jarak antara tanah dan langit-langitnya. Tingginya hanya setara pinggang orang dewasa, membuat siapapun yang hendak melewatinya harus menunduk. Suara langkah halus terdengar dari belakang. Kusir kereta yang kini berdiri tanpa kereta dan kuda muncul begitu saja, seperti ia selalu mengetahui kapan harus ada. Tuan Haris, ujarnya perlahan, gerbang ini batas dari desa terlarang. Setiap orang yang melangkahinya harus siap menerima apapun yang menanti di sisi lain. Apa itu berarti saya tidak boleh melewatinya? Tanya Haris. Kusir memandangi bambu itu tanpa berkedip. Larangan itu berlaku bagi yang takut pada kebenaran. Jika Anda hanya ingin pulang, hentikan langkah Anda di sini. Namun jika ingin mengakhiri siklus yang mengurung desa sejak 1930, tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Haris mengerutkan dahi. Siklus? Maksudnya pesta panen, jam dinding, dan semua kejadian aneh itu? Benar, jawabnya. Desa ini terjebak pada waktu yang tidak bergerak. Seseorang dari luar satu-satunya yang dapat memutus ikatan tersebut. Haris terdiam. Beban di dadanya semakin berat. Ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Bahkan dalam situasi normal pun ia hanyalah pekerja yang menjalani hari-harinya tanpa banyak membuat keputusan besar. Namun sekarang, ia menjadi tokoh utama dalam tragedi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Kenapa harus saya? Bisiknya lirih. Kusir memandangnya dengan tatapan kosong. Karena Anda yang terpilih, dan karena sang penjaga tidak bisa melakukannya. Sendiri nama itu membuat Haris tersentak. Penjaga desa, makhluk yang muncul di pesta panen itu, dia bukan makhluk, tegas Kusir. Dia korban, sama seperti penduduk lain yang terseret ke dalam perjanjian masa silam. Diamond, agar desa tetap utuh. Namun untuk menghentikan semuanya, ia membutuhkan seseorang yang tidak terikat masa lalu. Haris menelan ludah. Kalau begitu, di balik gerbang ini ada apa? Kusir menunjuk ke arah jalan kecil yang terhalang kabut pekat. Tempat perjanjian dibuat. Tempat semuanya bermula. Haris memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Hembusan angin di sekitarnya berubah seakan memberi tanda. Kabut berputar pelan menciptakan lingkaran tipis, seperti mengarahkan langkahnya ke deep. Bambu-bambu pada gerbang itu mengeluarkan suara berderit pelan, seolah menyambut kedatangannya. Ia mendekat perlahan. Setiap langkah membuat hawa sekitar semakin berat. Cahaya di belakangnya tampak menjauh, sementara sisi depan seperti menelan warna. Sebelum Haris menyentuh gerbang, Kusir berkata, "Jika Anda melangkahinya, jangan menoleh. Apapun yang memanggil, diamlah." "Kenapa?" tanya Haris cepat. Gerbang itu mengenali ketakutan. Jika Anda menoleh, ia akan menutup akses kembali. Haris mengangguk. Ia tahu tidak ada waktu untuk ragu. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Satu-satunya kesempatan untuk menghentikan peristiwa yang telah menelannya ke dalam pusaran masa asing. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menunduk dan melangkah masuk di bawah gerbang bambu itu. Begitu ia berada di sisi lain, hawa tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, melainkan tekanan energi yang berputar di sekelilingnya. Jalan di belakangnya perlahan memudar, seakan kabut menelan setiap bayangan yang tersisa. Tanah yang dipijaknya lembut seperti pasir basah,
namun tidak meninggalkan. Jejak, ada seseorang. Bisik suara asing di telinganya. Haris terpaku. Itu suara perempuan, lirih namun jelas. Ia mengingat pesan kusir. Jangan menoleh. Suara itu kembali memanggil. Haris, tolong aku. Dadanya menegang. Ia mengenali suara itu. Entah dari mana, entah kenapa, seakan pernah mendengarnya dalam mimpi atau bayangan samar. Namun ia tetap diam, menggenggam kedua tangannya untuk menahan dorongan menengok langkahnya. Terhenti ketika suara lain muncul. Lebih dekat, lebih berat, seperti seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Kalau kamu tidak menoleh, desis suara itu, kamu tidak akan tahu siapa yang membutuhkanmu. Haris memejamkan mata keras-keras. Ini jebakan, bisiknya pada diri sendiri. Jangan pedulikan. Udara di sekelilingnya bergetar. Kabut berputar semakin cepat. Suara tangisan muncul, lalu berubah menjadi tawa pecah yang mengerikan. Namun Haris tetap melangkah, memaksa tubuhnya bergerak lurus ke depan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, semua suara mendadak lenyap. Kabut berhenti berputar, dan tanah kembali padat di bawah kakinya. Haris membuka mata. Ia kini berdiri di sebuah halaman luas dengan reruntuhan, bangunan kuno di tengahnya. Batu-batu besar menjulang membentuk lingkaran aneh. Di pusat lingkaran itu terdapat meja batu yang dipenuhi ukiran tua. Ukirannya tampak seperti orang-orang sedang melakukan ritual. Namun yang paling mengejutkannya adalah sosok yang berdiri membelakanginya. Penjaga desa, namun sekarang bentuknya tidak lagi menyeramkan seperti di pesta panen. Tubuhnya tampak lebih seperti manusia biasa, meski kulitnya masih membawa bekas luka masa lalu. Tuan Haris, kata penjaga itu tanpa menoleh. Akhirnya Anda tiba. Haris menelan udara dalam-dalam. Aku tidak menoleh di gerbang. Itu sebabnya Anda masih hidup, balas penjaga itu. Dan itu sebabnya saya bisa menunjukkan kebenaran yang tidak pernah diungkapkan siapapun. Penjaga perlahan berbalik. Wajahnya menunjukkan rasa putus asa yang tidak pernah Haris bayangkan sebelumnya. Semua ini, lanjutnya, berawal dari satu kesalahan kecil yang dilakukan seseorang pada tahun ke-1930. Kesalahan yang mengurung kami dalam waktu yang tidak pernah bergerak maju. Dan Anda adalah orang yang dapat memperbaikinya. Haris merasakan jantungnya berdegup keras. Kenapa aku? Tanyanya. Suara hampir pecah. Penjaga tersenyum lelah. Karena sejarah memilih Anda sebelum Anda lahir. Kabut kembali menggulung dari tepi halaman, mengelilingi batu-batu kuno. Dan Haris tahu, ia telah melangkahi gerbang yang tidak boleh dilanggar. Dan kini tidak ada jalan kembali tanpa menghadapi seluruh kebenaran yang menunggu.